Halo guys, welcome to back my YouTube channel. Kenalin, aku Viola C. Putri. Kali ini aku akan bahas apa sih yang buat Kak Vio termotivasi menjadi seorang pramugari. Nah, sekarang aku pengen cerita. Jadi flashback nih. Jadi sebenarnya cita-cita pramugari itu udah ada di pikiran aku semenjak aku TK. Ya, udah dari kecil banget ya, pengen banget jadi pramugari. Jadi kenapa aku bilang pas TK? Karena pas aku udah jadi pramugari, aku pulang ke rumah ke Jawa Timur. Nah, si guru TK aku ini ternyata dekat sama umi aku. Umi aku itu artinya mama aku. Dekat sama umi aku dan dia lagi main ke rumah. Nah, terus tiba-tiba si ibu guru tersebut bilang ke aku, "Oh ini ya, pramugari kecil yang dulu ditanyain pengen jadi apa?" Bilangnya jadi pramugari. Sekarang udah jadi pramugari beneran. Terus aku tanya, "Emang iya bu, dulu Celi ditanyain kalau misalnya mau jadi apa, bilangnya mau jadi pramugari." Mas, iya, dulu kalau ditanyain selalu mau jadi apa Celi, mau jadi pramugari. Karena kalau misalnya seorang anak kecil ditanya pengen jadi apa, jadi pramugari, sosok pramugari itu di mata anak kecil, mungkin di mata orang awam adalah sosok seorang wanita cantik yang setiap hari wangi, rapi, terus elegan, ngomongnya halus, ramah, kayak gitu. Dan itu dicita-citakan di semua anak kecil mungkin. Karena waktu ke bandara ngelihat pramugari yang benar-benar elegan, yang benar-benar anggun, yang benar-benar cantik, dan itu membuat motivasi seorang anak kecil, gadis kecil ingin menjadi seorang pramugari. Nah, terus pas akunya udah beranjak dewasa dan untuk menentukan aku mau kemana atau aku mau kuliah di mana, itu waktu kelas 3 SMA bener-bener hati aku tuh bingung banget. Aku pengen menjadi pramugari, tapi banyak orang yang bilang pramugari itu susah banget masuknya. Pramugari itu harus perfect, nggak ada kurangnya, harus sempurna. Nah, itu yang buat aku jadi down karena aku manusia yang banyak kurangnya gitu. Aku merasa diri aku nggak sesempurna orang, dan aku merasa kemampuan aku untuk menjadi seorang pramugari mungkin kurang, yaitu yang dinamakan insecure. Nah, terus dari pihak keluarga aku, dari lingkungan keluarga aku pun juga buat down aku dengan contoh, ada yang pernah bilang, saudara aku ada yang pernah bilang, karena aku bermasalah di mata, karena aku ada silinder, jadi mereka bilang, mana bisa pramugari matanya cacat, kayak gitu. Jadi pas aku dengerin dengerin perkataan itu, aku langsung insecure. Jujur aku insecure. Oh iya, aku ada kurangnya, mata aku silinder gitu, aku nggak akan pernah bisa jadi pramugari. Terus ada saudara aku, ini beda orang, bilang pramugari itu susah untuk daftarnya, hanya orang tertentu yang bisa masuk menjadi pramugari. Terus 1001 orang bisa masuk menjadi pramugari, pendaftarannya ketat gitu, karena pramugari harus mulus. Ya memang aku ada bekas luka gitu, jadi kayak mungkin saudara aku ngeliat kamu nggak semulus perempuan-perempuan yang harus bisa jadi pramugari gitu. Tapi di sini umi aku menguatkan aku, nggak usah dengerin omongan orang, yang penting kita berusaha gitu. Jadi kita nggak perlu mendengar gonggongan-gonggongan orang yang merendahkan kita. Intinya kita memperbaiki diri, apa yang merasa kurang ya kita perbaiki.
Jadi contoh kalau misalnya aku silinder atau aku minus, jadi aku selalu minum wortel gitu, apa namanya, blenderan wortel. Terus aku berusaha buat laser, ngilangin luka aku gitu. Terus aku udah semangat kayak gitu. Dan di sekolahan ada pertanyaan sama guru bahasa Jerman aku di SMA, kelas 3 SMA nih. Jadi salah satu murid semuanya di dalam kelas ditanyain satu-satu sama guru tersebut. Kamu mau jadi apa? Kamu mau kuliah di mana nanti? Kamu daftar kuliah di mana? Sedangkan temen satu lingkup aku, mereka pada kuliah. Ada yang kuliah di luar kota, di dalam kota, terus ada yang menjadi bidan, ada yang mau ambil keperawatan gitu. Nah, pas aku ada pembukaan kayak gitu, pembukaan kuliah atau sekolah-sekolah gitu, aku kepengen masuk ke bidan, sedangkan aku takut sama darah, aku fobia sama darah, dan aku fobia sama jarum. Jadi nggak mungkin aku kerja di tempat dimana aku fobia sama barang-barang di tempat kerjaan tersebut. Jadi kalau misalnya aku kerja, aku takut darah, aku takut jarum, aku jadi nggak nyaman. Nah, kalau misalnya kerjaan itu nggak nyaman dan nggak dari hati, pasti kerjaannya ngerasa berat banget gitu, karena nggak merasa enjoy. Nah, aku tetap pengen menjadi pramugari intinya gitu. Terus guru nih, saatnya aku nih ditanya. Terus ditanyalah aku, kalau kamu mau jadi apa gitu. Emang gurunya itu memang benar-benar sinis sama aku nggak tahu kesalahan aku karena apa, dia memang benar-benar sinis sama aku. Terus belum sempat aku jawab, dan beliau bilang sama aku kalau kamu itu nggak kuliah, kamu itu nikah aja mendingan gitu. Ya, terus mungkin di pikiran orang untuk menikah muda, untuk menjadi seorang orang tua muda, ya nggak apa-apa gitu. Tapi di pikiran aku pengen menjadi wanita karir, aku pengen mandiri, aku pengen menjadi wanita yang dewasa mandiri kayak gitu. Terus aku nggak jawab sih dari beliau ngomong gitu, dan aku dalam hati aku bilang sama diri aku, oke, di sini di dalam kelas ini nanti siapa duluan yang bakal sukses, aku akan buktikan. Meskipun aku nggak kuliah, aku bakal sukses duluan di antara teman-teman aku. Jadi kayak gitu. Jadi itu yang membuat motivasi aku untuk menjadi pramugari, karena di orang awam, apalagi di daerah aku, menjadi seorang pramugari itu menjadi hal yang langka, dan aku pengen menjadi salah satu hal yang langka tersebut gitu. Jadi alhamdulillah aku keterima di salah satu maskapai yang aku cintain. Terus aku suka, aku cinta sama kebayanya. Terus aku merasakan enjoy dan menikmati semua pekerjaan aku. Banyak yang bilang kerjaan pramugari itu kan ada plus minusnya. Kalau menurut aku sih, kerjaan apapun kerjaannya, semua ada plus minusnya. Jadi karena seorang pramugari itu kerjaannya ngobrol sama orang banyak, terus ketemu orang banyak, terus kerjanya pindah-pindah tempat ke berbagai daerah, terus nyobain kuliner daerah. Aku ngerasa kerjaan aku nggak berat gitu, ngerasa aku enjoy, aku suka sama kerjaan aku cinta sama kerjaan aku gitu. Jadi apapun yang ngebuat berat di aku, jadi aku ngerasa enggak kok, aku sangat menikmati pekerjaan aku. Kenapa aku bilang aku sangat menikmati pekerjaan aku? Karena selama aku kerja, aku berusaha mungkin aku nggak nakal. Maksudnya aku nggak sering bolos, aku nggak pernah bolos. Terus aku nggak pernah telat kerjanya. Terus aku nggak pernah sakit dadakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku sakit, aku benar-benar sakit, dan aku ngerasa aku nggak mampu buat terbang, itu aku bakal bilang aku nggak pernah namanya sakit dadakan atau bolos atau sengaja untuk telat. Alhamdulillah
aku nggak pernah ngelakuin kayak gitu karena apa ya, aku ngerasa surat teguran yang dikasih dari perusahaan itu sangat sayang banget gitu kalau misalnya buat kesalahan-kesalahan yang sepele gitu. Jadi aku tuh kayak punya apa ya, punya motivasi gitu. Jadi kalau misalnya kamu dapetin kerjaan pramugari itu susah gitu, aku nggak mungkin menyanyiakan momen atau pekerjaan ini gitu. Dan banyak di luar sana yang pengen menjadi aku gitu. Jadi aku berusaha untuk semaksimal mungkin bekerja dengan baik gitu guys. Jadi aku pesan sama kalian, kalau misalnya kalian insecure karena orang lain merendahkan atau menganggap diri kalian tidak mampu untuk menjadi seorang apa yang kalian cita-citakan, pesan aku tutup kuping aja, gak usah didengerin, gak usah diambil hati, anggap angin lewat aja, cuman cukup senyum aja, gak perlu marah sama orang-orang tersebut. Kalian cuman kasih bukti nih, kasih pencapaian kalian kalau kalian berhasil menjadi seorang yang kalian cita-citakan. Dan orang lain tersebut yang meremehkan kalian pasti diam, pasti dia akan malu, pasti dia akan merasa bersalah karena pernah meremehkan kalian gitu. Jadi aku sering banget bilang sama teman-teman aku di sosial media, di Instagram, please jangan insecure, jangan rendah diri, kalian harus memperbaiki diri. Kalau kalian merasa kurang apa nih bahasa Inggrisnya atau pengetahuan tentang penerbangannya kurang, kalian gali banyak info atau banyak les-lesan di luar sana yang buat kalian jadi lebih ke improve bahasa Inggrisnya mungkin, atau ilmu-ilmunya tentang dunia penerbangan. Atau kalau kalian memang kurang punya materi untuk les-les tersebut, kalian nggak perlu berkecil hati karena di YouTube banyak banget belajar kayak gitu. Jadi gunakan sosial media dengan baik, cari informasi, cari orang atau pramugara yang bisa sharing ke kalian gitu, karena mereka sudah berpengalaman. Jadi cari info ke mereka. Jadi jangan kalian kira pramugari atau pramugara semuanya sombong. Enggak, ada beberapa pramugari atau pramugara yang mau kok nge-share pengalaman mereka atau mau kok berbagi ilmu sama kalian. Jadi buat kalian tetap semangat, tetap belajar, tetap improve diri kalian menjadi baik agar cita-cita kalian yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan, buat orang tua kalian bangga, buat orang-orang yang meremehkan kalian menjadi diam dan malu, kalian harus tetap semangat. Jangan patah semangat, jangan rendah diri, jangan insecure. Intinya tutup kuping kalau orang lain ngejelekin kalian atau ngerendahin kalian. Oke? Makasih udah dengerin celotehannya Mbak Vio. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke? Dadah.